Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tugas demonstrasi konseptual, nilai dan peran guru penggerak. Seperti yang kita ketahui, nilai guru penggerak terdapat 5 hal. Yang pertama, berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak juga terdapat 5 hal. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. 2 hal inilah nilai dan peran guru penggerak yang harus selalu diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika saya sudah menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun, maka saya akan menjadi seorang guru yang berpihak pada murid. Setelah menjadi guru penggerak, pembelajaran yang berpusat pada murid tentu sudah menjadi kebiasaan di kelas saya. Dalam setiap pembelajaran yang dipentingkan adalah murid, karena kita adalah fasilitator, hanya memberi fasilitas kepada mereka. Pemilihan model, strategi, maupun sumber belajar selalu bertujuan agar murid dapat nyaman dan menikmati pembelajarannya. Sebelum belajar, saya akan bertanya terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh murid agar bisa memahami materi. Bagaimana agar murid bisa terlihat aktif dalam pembelajaran. Dan strategi apa yang bisa saya terapkan kepada murid agar murid-murid lebih bisa menerima pelajaran. Mandiri. Sebagai guru penggerak, belajar sepanjang hayat adalah hal yang harus saya lakukan. Saya akan terus mengupgrade dan mengupdate kemampuan saya, terutama dalam bidang pendidikan, baik secara formal ataupun informal. Secara formal, saya akan mengikuti berbagai pelatihan, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun lembaga lain, tanpa menunggu disuruh oleh sekolah, dinas maupun pihak yang lainnya. Dan secara informal, saya akan mencari informasi secara mandiri dari internet maupun jurnal-jurnal pendidikan sebagai bahan referensi saya dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Saya akan mencari informasi tentang berbagai praktik baik yang dilakukan rekan-rekan guru. Selain itu, saya juga akan belajar berbagai hal yang mendukung tugas saya sebagai guru, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan lain sebagainya. Sebagai seorang guru penggerak, refleksi akan menjadi hal yang sangat rutin dilakukan, baik dalam pembelajaran maupun di kegiatan-kegiatan lain di sekolah. Refleksi dalam pembelajaran akan melibatkan murid dalam pelaksanaannya dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada murid. Contohnya, apakah kamu merasa nyaman saat belajar menggunakan metode ini? Atau apakah kamu bisa memahami materi dengan strategi yang seperti ini? Atau pembelajaran seperti apa yang kamu inginkan agar bisa lebih mudah paham dalam materi ini? Saya juga akan secara rutin melakukan refleksi diri tentang pembelajaran yang selama ini dilaksanakan. Apa kekurangannya? Apa kelebihannya? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran? Selain itu, saya juga akan meminta teman sejawat untuk memberikan saran tentang pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang keempat adalah kolaboratif. Untuk menggerakkan sebuah komunitas maupun ekosistem sebuah sekolah tentu tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Saya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid melalui berbagai cara, seperti berbagi praktik baik dalam pembelajaran, berdiskusi, melaksanakan in-house training, dan lain sebagainya. Saya juga akan aktif dalam komunitas baik di dalam maupun di luar sekolah, seperti MGMP dan organisasi profesi seperti PGRI. Bersama-sama dengan rekan sekolah, saya akan terus mendorong pihak sekolah agar dapat memfasilitasi program-program yang berpihak pada murid. Program-program yang dapat mengembangkan potensi mereka serta dapat menguatkan profil pelajar Pancasila. Saya juga akan terlibat aktif dalam kegiatan sekolah seperti P5, 5S, Jumat Karakter, dan program-program lain yang berpihak pada murid.
Dan yang terakhir adalah inovatif. Dari hasil refleksi dan pengembangan diri yang telah saya lakukan, saya akan dapat menemukan ide-ide baru untuk bisa mencari solusi-solusi kreatif baik dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan yang lain. Dalam pembelajaran, inovasi yang saya lakukan adalah mengembangkan bermacam bahan ajar, seperti membuat video pembelajaran, media pembelajaran interaktif, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga akan berinovasi dalam memilih dan memodifikasi model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi dan murid-murid saya. Untuk selanjutnya, hal yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah yang pertama, berpihak pada murid. Akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dan melakukan asesmen secara menyeluruh. Untuk mandiri, mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan. Aktif di MGMP dan PGRI, mengikuti berbagai program pengembangan keprofesian. Dan yang ketiga, reflektif. Memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran dan selalu konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat adalah kolaboratif. Bagaimana selalu bisa bekerja sama dengan seluruh komponen sekolah untuk menyukseskan kegiatan sekolah. Dan untuk selanjutnya adalah inovatif. Bagaimana bisa memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, membuat video-video pembelajaran yang interaktif di kanal YouTube kami pribadi, dan memanfaatkan media pembelajaran yang sudah ada di kelas. Baik, itulah tadi video yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.